Semua ini berawal dari aku yang menonton salah satu episode Run BTS di hari Selasa, di mana mereka bermain bulu tangkis dengan keterbatasan peralatan untuk menambah hiburan. Lalu aku berpikir, bagaimana jika mencoba hal baru ini dengan permainan yang serius tentunya. Oh, jangan lupa menaruh harapan. Siapa tahu aku bisa menjadi lebih dari mereka atau malah bisa menjadi atlet. Kalau kata Siska Kol, mari kita coba. Dari dulu tuh aku selalu meyakini bahwa aku ini lebih dari orang-orang. Jadi sebenarnya tuh bakat aku terpendam, tapi itu tidak terasah saja. Jadi tuh ada, tapi belum keluar. Kalau semuanya berjalan sesuai perhitunganku, maka kemungkinan besar 2 bulan aku belajar apa ini namanya badminton, kemungkinan besar aku udah bisa jadi atlet masuk ke jarum itu loh, apa sih, klub bulu tangkis. Kemungkinan besar itu belajar mandiri. Bayangin kalau aku dilatih sama yang pelatih profesionalnya. Tapi itu semua bakal hanya jadi mimpi atau bahkan hanya harapan yang agak kejauhan. Kalau aku aja nggak tahu apa basic-basicnya. Basic yang perlu kita pelajari itu ada kayak sejarahnya sama hukum-hukumnya. Kenapa? Sejarahnya itu buat kita tahu bagaimana apa itu arti perjuangan, seperti yang ada di perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Serta untuk hukum-hukumnya, karena sebagai atlet pasti ada hukum-hukum yang mengatur tentang profesionalitas mereka, lalu juga tentang pengembangan bakat mereka, itu pasti ada yang ngatur pemerintahnya, serta kesehatan masyarakatnya. Karena jika kita berbicara tentang olahraga, pasti kan berhubungan sama kesehatan. Nah, itu yang saya rasa untuk jadi atlet yang lebih baik dari atlet yang lain, perlu kita belajar basic-basic utama yang itu. Ganti kaos, gerah gerah pakai seragam dulu. Pada bagian ini akan dijelaskan mulai dari peristiwa bom atom hingga pembacaan proklamasi. Kronologi peristiwa kemerdekaan Indonesia. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. 16 Agustus 1945, pukul 4, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 16 Agustus 1945, pukul 23.00. Bung Hatta dan Bung Karno kembali ke Jakarta. Setelah singgah ke rumah masing-masing, mereka menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Sumbardjo bekerja. Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Perumusan hingga penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan selesai pada pukul 4 dini hari. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10. Perjuangan para pendahulu belum berakhir. Sebagai generasi muda, kita bisa mengisi kemerdekaan melalui kemampuan yang kita miliki dan bukan melalui perang atau aktivitas fisik, seperti mengembangkan potensi, bakat, dan minat. Dan yang paling penting, kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan yang berhasil membawa kita menuju kemerdekaan. Tanpa jasa mereka, kita tidak bisa ada di sini dan bebas mengembangkan potensi. Semua peraturan perundangan yang dijabarkan setelah ini berisi tentang jaminan kesehatan masyarakat serta pengembangan diri sebagai atlet. Dan sebagai masyarakat, diperlukan sikap disiplin dan menerima aturan-aturan berikut. Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi, pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pasal 163 ayat 1 yang berbunyi, pemerintah daerah, dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Pasal 136 ayat 1,
yang berbunyi, upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif baik sosial maupun ekonomi. Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Pasal 29 ayat 2 berbunyi, pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan atau organisasi olahraga profesional. Berdasarkan pasal-pasal yang sudah dijabarkan, bisa saya simpulkan bahwa pemerintah sudah menerapkan peraturan-peraturan tersebut ke masyarakat. Sebagai contoh, vaksinnya sudah dibagikan dan mengutamakan yang paling membutuhkan. Tentunya pemerintah sudah merencanakannya dan menjaga mutu sesuai peraturan yang dibuat. Tapi, segala perencanaan dan peraturan yang sudah diterapkan itu tidak bisa berjalan lancar jika masyarakat masih tetap mempertahankan egonya. Harus ada keinginan dari diri sendiri untuk terhindar dari virus COVID-19, salah satunya dengan berolahraga. Salah satu olahraga yang paling diminati oleh rakyat Indonesia adalah bulu tangkis. Olahraga ini tak hanya ampuh meningkatkan imunitas, tapi juga bisa melatih semua kekuatan tubuh, mulai dari otot kaki hingga tangan sampai kelincahan. Di sini saya menggambar segitiganya dulu. Y-nya adalah ini. Ini tuh adalah jarak dari kok ke lantai, bukan ke lantai, ke tanah. Sedangkan X-nya ada di sini itu adalah jarak dari titik jatuhnya dengan kaki saya. Di sini saya dapat 99, di sini 19. Menggunakan rumus tandesa untuk cari sudut yang ada di sini. Terus tinggal masuk. Di sini 99/19. Terus di sini saya pakai kalkulator, langsung ke shift-nya, dapatlah di sini 79,130 berapa. Saya sederhanain jadi 13. Inilah sudutnya. Begitu juga dengan yang forehand. Yang forehand ini caranya juga sama. Ini dibikin segitiganya dulu. Habis itu di sininya 108, di sininya 16. Terus sininya depan ke samping 108/16. Terus langsung masuk ke kalkulatornya, dapat 81 angkanya panjang. Saya sederhanain jadi 81,57. Terus ini tinggal masuk ke perhitungan persamaan matriksnya untuk cari X aksen sama Y aksen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa mendapat sudut ini dari dua servis yang saya lakukan. Di sini udah dibagi jadi dua, servis backhand sama servis forehand. Nah, dari yang saya lakukan dapat dua data berbeda. Yang satu Y-nya 19 cm, yang satu 19 cm. Terus yang di sini bedanya tidak cukup jauh tapi cukup berbeda. Oke, ini rumusnya udah dimasukin angkanya, tinggal kita hitung. Sini dapatnya 0,188. No, fokus. Habis itu ininya 0,98. Di sininya min 0,98. Terus ini 0,188. Terus ini dikali hasilnya 3,572 plus minus 97,02. Bisa di sini 18,62 plus 18,612. Jadi X aksen Y aksennya min 93,44, terus Y aksennya 37,23. Ada hasilnya. Jadi yang forehand itu sistem perhitungannya sama, tinggal diterapin aja, masukin angkanya, abis itu dapetnya itu segini. Ini itu cuman beda di dapat sudutnya karena pengukurannya beda, terus X-nya dapatnya segini. Tadi tuh terlalu asik
ngitungnya sampai lupa nge-video. Here are 3 quick tips for badminton player. First, warm up. Ensure your body is properly prepared for a game ahead. As a badminton involves both stamina and agility, you need to warm up before playing. You can start with a gentle jog or some skipping. Second, the badminton grip. When choosing a racket, the grip is crucial. You need to know that small grips are perfect for small hands and large grips are perfect for large hands. Have a relaxed grip when holding the racket. Flexible wrist will help you to perfect both forehand and backhand for your badminton game. Lastly, cool down after playing. Make sure you finish your game with a period of cool down. Finish with a gentle walk while you can focus on a light stretching.